Shalom, selamat pagi buat setiap kita. Kita sudah memasuki awal bulan yang baru di bulan Juli. Dan kembali kita dalam program Satu Hari di Pelataran Tuhan dengan satu tema, Tuhan selamanya di hatiku. Mari pastikan setiap kita ada dalam hadirat Tuhan untuk beberapa waktu ke depan. Untuk kita boleh menyembah Dia, menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Karena kita boleh melewati hari demi hari dan sampai detik ini kita memasuki bulan yang baru di bulan Juli. Mari pastikan setiap kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap berkata kepada Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupku. Biar ini menjadi satu doa kita, komitmen kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu atas kasih setiamu, pertolonganmu yang tidak pernah berubah. Kami boleh memasuki bulan yang baru hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan menyembah Engkau. Kami mau mengambil satu komitmen bahwa Tuhan selamanya di hati kami. Tidak bisa tergantikan oleh apapun. Situasi apapun tidak membuat kami lemah selama Engkau ada dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur. Ku bersyukur
Dia penolong yang setia. Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku.
Biar Engkau hampiri setiap kami, Engkau temui setiap kami Tuhan. Engkau temui setiap kami, Engkau temui kami dalam hadirat-Mu. Ya Rabaya Setekana Mayasa. Biar kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidupku ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup kami lebih indah dan berharga Tuhan. Biar kami menyadari bahwa kami ada di tangan-Mu. Engkau Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami mau belajar untuk memegang Engkau teguh, memegang Engkau dengan percaya, karena kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Biar selama-lamanya Tuhan yang selalu ada di hati kami, tidak tergoncangkan oleh apapun, oleh situasi apapun. Bahkan kami
sebagai Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dia Immanuel.
Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Lebih lagi katakan, selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Kami tidak akan melepaskan pengharapan kami di dalam-Mu, dan selama-lamanya Engkau Tuhan yang ada di hati kami, Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Kami tidak akan melepaskan Tuhan, karena Tuhan segala-galanya. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, kami mau belajar untuk mempunyai satu komitmen bahwa Tuhan selamanya di hati kami. Kami tidak tergoncangkan oleh apapun, karena kami tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini kita masuk dalam program Satu Hari di Pelataran Tuhan dengan tema bulan Juli, Tuhan selamanya di hatiku. Tuhan selamanya di hatiku. Saudara-saudara sekalian, sepanjang hari ini kita akan membahas tema ini, saudara, bahwa Tuhan selamanya di hati kita. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bahwa dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara sekalian, ada banyak perkara, ada banyak tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ada banyak kelemahan, kesukaran, dan bahkan mungkin penderitaan atau pergumulan yang jawabannya belum kunjung datang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu kita melihat bagaimana seorang Paulus yang merupakan tokoh iman, ketika dia mengalami hal yang sama, saudara, itu sebuah proses.
di mana proses itu adalah sebuah pembentukan. Ketika dia berdoa, ketika dia meminta Tuhan untuk menyelesaikan atau menolong dia dalam perkara tertentu, justru jawaban Tuhan bagi dia, cukuplah kasih karuniaku bagi. Apa maksudnya, saudara? Tuhan punya kasih karunia, Tuhan punya pertimbangan panjang, Tuhan punya hal yang baik buat kita. Itu sebabnya setiap apapun, setiap kejadian, setiap kesukaran, setiap pergumulan, setiap tantangan, seringkali itu Tuhan izinkan buat kita. Seringkali itu Tuhan izinkan buat kita karena kita memiliki ciri. Biasanya belajar dari kesalahan. Belajar dari apa yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itu berbicara tentang gak apa-apa nak. Itu sesuatu yang baik bagimu. Ternyata di kemudian hari kita tahu bahwa sebenarnya perikop ini berbicara tentang apa, saudara? Supaya aku tidak meninggikan diri dalam penyataan yang Tuhan berikan, yang spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa, mujizat yang spektakuler terjadi oleh Paulus. Ternyata saudara, daging seringkali masih bisa berbicara. Jadi Tuhan sebenarnya mau mematikan dagingnya, suara dagingnya. Karena memang bawaan kita dari awal itu, bahwa habitat kita, kedagingan kita ini cenderung sombong, cenderung egois, cenderung menjauh dari Tuhan, cenderung merasa bisa. Nah, ketika kelemahan, ketika pergumulan belum dijawab Tuhan, di saat itulah sebenarnya kita Tuhan harapkan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ulangi, saudara, di saat itulah sebenarnya Tuhan menginginkan kita berserah sepenuhnya. Apa maksudnya berserah? Maksudnya berserah di sini adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena segala sesuatu sudah dipertimbangkan, sudah diukur, saudara. Ilustrasinya ketika sebuah masalah, sebuah pergumulan hendak melewati kita, maka saudara, ayat yang berkata bahwa tidak melebihi kekuatanmu, itu berbicara tentang sebuah timbangan, sebuah ukuran, di mana Tuhan tidak memberikan sebuah tekanan, beban yang berat kepadamu melebihi kekuatanmu. Jadi saudara, ilustrasinya seolah-olah pergumulan itu ditimbang lebih dulu, saudara. Berapa beratnya, berapa kemampuan kita, saudara, untuk menanggungnya. Tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Hanya kita yang seringkali sudah menyerah, belum berjuang. Iya kan? Kita sudah menyerah sebelum berjuang. Itu sebabnya satu hal yang Tuhan berikan kepada Paulus adalah, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam hal ini saudara, kita harus belajar dari hari ke hari mematikan kedagingan kita, emosi kita, karakter lama kita harus dimatikan, saudara-saudara sekalian. Kita lihat, saudara, ketika Paulus mengalami banyak hal yang tidak enak bagi daging. Sekali lagi, tidak enak bagi daging. Ini masih proses mematikan. Sebenarnya, saudara, keinginan daging kita itu, ambisi, harusnya itu dimatikan dari hari ke hari. Ini tidak mudah. Ini pekerjaan panjang. Ini pekerjaan yang terus-menerus, bertaubat setiap hari. Hati kita tidak boleh bengkok, pikiran kita tidak boleh bengkok, saudara. Dan ini tidak mudah.
menguras seluruh tenaga, pikiran, perasaan, supaya kita bisa mampu melakukan itu. Amin. Tidak boleh asal-asal. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin menguras seluruh tenaga, pikiran kita. Jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu berarti ada waktunya dalam setiap hal yang Tuhan berikan kepadamu. Ada waktunya. Waktunya bukan waktu kita. Ini yang seringkali tidak enak bagi daging, saudara. Tapi percayalah, kuasa Tuhan pasti menyertai kita, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita melihat dalam hal ini, Paulus menyadari bahwa tidak semuanya Tuhan izinkan kita alami. Tidak semuanya. Ada hal-hal yang tidak Tuhan izinkan terjadi. Karena kita melihat, maksud saya Tuhan melihat jauh ke depan. Kerinduan kita, keinginan kita, Tuhan tidak izinkan. Kalau Dia sayang, kalau Dia memilih kita, Dia tidak mengizinkan kita sampai berbelok-belok, berputar-putar, berpuluh-puluh tahun hanya dalam sebuah kebiasaan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Tuhan melihat kepada kejauhan hati, kedalaman hati Paulus. Ke dalam hatinya yang terdalam Tuhan lihat. Sehingga dia tetap mampu untuk rendah hati. Karena saudara, kalau tidak rendah hati, maka lawan kata rendah hati adalah sebuah kesombongan. Dan kesombongan ini bukan seperti yang kita bayangkan langsung sombong. Gaya jalannya langsung begini. Tidak. Dari hatinya yang merasa serba bisa. Yang merasa orang lain semua rendah. Yang merasa orang lain semua salah. Cuman dia yang benar di dunia ini. Cuman dia yang benar. Nah, ini kan repot. Seharusnya kita terbuka, seharusnya kita lapang dada bahwa aku ini terbatas. Aku ini tidak segalanya bisa. Tapi Tuhan bisa dalam segala-galanya. Itu sebabnya ketika Tuhan mengangkatmu, saudara, setinggi apapun engkau diangkat, jangan engkau lupa. Jangan lupa bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, apapun yang sedang saudara pergumulkan hari ini, tetap setia, tetap sabar. Jangan menyerah. Tanamkan di hatimu bahwa Tuhan selamanya di hatimu. Sadarilah bahwa Tuhan selamanya di hatimu. Dan engkau berkata, Tuhan selamanya, sampai kapanpun Tuhan ada di hati. Kalau itu yang saudara lakukan, saya percaya saudara tidak kemana-mana. Saudara ada dalam rel kebenaran. Saudara ada dalam rel tujuan Tuhan. Sehingga pergumulan apapun, doa yang belum dijawab, tidak menjadi sebuah persoalan besar. Karena segala sesuatunya Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan sertai. Engkau tidak akan dibiarkan. Engkau tidak akan dibiarkan. Ada satu hal yang Tuhan tunggu. Ada satu hal yang Tuhan rencanakan, yang seringkali kita tidak mengerti. Tetapi di kemudian hari kita akan mengerti. Dan akhirnya Tuhan tetap membela kita, memberikan penyertaan yang baik, dan memberikan harapan yang baik dalam masa depan. Percayalah, tetap katakan, Tuhan selamanya di hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, firman-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kami. Kami berkata selamanya Tuhan ada di hatiku. Pergumulan, doa, kesukaran, sakit penyakit, apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan tolong dan beri yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya kembalikan kepada Ibu Elizabeth untuk memimpin selanjutnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah selama-lamanya Tuhan yang ada di hati kami. Jikalaupun kami melewati segala sesuatunya itu Tuhan izinkan. Dan kami belajar untuk membawa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya kepadamu. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan kami berikan hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah segala sesuatunya dimateraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang akan terus mengerjakan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Baik bagi setiap anak-anak-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami menyembah Engkau. Khususnya Tuhan, satu tema yang Engkau berikan, Tuhan
selamanya di hatiku. Biar ini menjadi satu komitmen buat kami. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Dan kami tidak tergoncangkan oleh apapun. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan hati yang susah, dan kerjakan segala sesuatu keajaiban, kedahsyatan yang sudah Engkau rancangkan, tetapkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan usaha setiap anak-anak-Mu, semuanya ada dalam campur tangan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan, dan Engkau kerjakan segala sesuatu di luar pikiran kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan nanti sekitar jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan masuk dalam sesi kedua. Biarlah Tuhan persiapkan setiap kami, Tuhan urapi kami, dan kami biar menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian akhiri cara kita pagi hari ini terima berkat Tuhan. Segala berkat yang terbaik tercurah dari surga atasmu. Setiap penghalang apapun hambatan, Tuhan singkirkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu dimanapun kau berada. Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan membuka jalan terobosan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan ketaatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di sore hari. Salam.